Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Jadi pergaulan dalam Islam itu sudah disebutkan, ya, seperti dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang baru saya sampaikan di mukaddimah tadi. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Enggak disebut wahai orang beriman, karena termasuk semua manusia. Inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Supaya apa? Supaya saling kenal mengenal. Ta'aruf. Ta'aruf. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia sekali di sisi Allah, dialah yang paling bertakwa. Innallaha alimul khabir. Dan sungguhnya Allah Maha mengetahui dan sangat memaafkan. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimul khabir. Shadaqallahu radzim. Bapak Ibu, ayah dan bunda, orang-orang tuaku yang saya muliakan, yang sama kita hormati, saudara sekalian, jemaah sholat isya, sholat tarawih yang berbahagia, remaja-remaji menjadi harapan bangsa dan negara, anak-anak sekalian menjadi kelip mata, buah hati, belahan jiwa. Mengawali jumpa kita pada malam hari ini, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji Allah Tuhan seluruh sekalian alam, yang hingga sampai saat detik ini, di hari 17 malam ke-18 ini, kita masih sempat, masih ada waktu, masih ada keinginan untuk datang ke rumah Allah, memenuhi saf-saf terdepan dalam rangka melaksanakan sholat isya, sholat tarawih, dan menghidupkan malam-malam Ramadan. Selawat dan salam mari pula kita sampaikan kepada junjungan umat mahkota dunia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian, insyaallah dengan memperbanyak selawat tersebut akan kita harapkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, senang sekali kita berjumpa pada hari ini, malam hari ini. Sepertinya tahun lalu seperti ini juga ya, udaranya sejuk, nyaman ya Bu ya, bersahabat, kayak udah diatur jadi. Tapi bila dibandingkan dengan beberapa kabupaten kota di Indonesia ini, di NTT Bapak Ibu, nauzubillah, summa nauzubillah, habis penerbangan percis kayak kiamat. Itu pun kiamat kecil, kematian orang di sana. NTT, kena lagi di Kalimantan kan, banjir. Nauzubillah, summa nauzubillah. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah, jadi bersyukurlah kita. Ternyata di Medan ini, desa Mencirip ini, termasuk banyaklah orang yang baik-baik. Ya? Banyak orang baik-baik. Apa bukti salah satu banyak orang yang baik-baik?
hubungan manusia antara satu dengan lainnya baik. Ya, lihat aja masjid kita ini. Lihat masjid kita ini. Ini pertanda banyak orang yang baik-baik. Tadi sudah diseru ya oleh orang tua kita di sini. Jika ada kelebihan rezeki, ya mari sama-sama berinfak, bersedekah. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Ya, judul tausiah pada malam hari ini, pergaulan dalam syariat Islam. Pergaulan dalam syariat Islam. Bapak Ibu, manusia tidak bisa hidup sendiri. Ya. Dan dia senantiasa membutuhkan orang lain ada di dekatnya. Tuh, manusia. Jadi, kalau kita hidup sendiri kita tidak bisa. Apa contohnya Pak Ustadz? Iyalah, coba lihat. Kita lahir, siapa yang menolong? Siapa yang membantu? Perawat. Apakah perawatnya tradisional, ya kan? Ada di rumah kita, ataupun perawat yang di rumah sakit, lahir. Kemudian, terbuka matanya, dikasih nama. Siapa yang berikan nama? Orang lain. Jadi nggak ada hebatnya kita ini. Setelah itu besar, akhirnya kita sekolah. Siapa memberikan ilmu? Orang lain, guru. Setelah besar, kita pun bekerja. Kemudian dapat gaji. Siapa menggaji kita? Orang lain juga. Jadi kita tak bisalah hidup sendiri. Walaupun kita hidup di hutan sana, tapi tetap ada kawan kita juga. Ada kawan kita di hutan sana. Ya orang hutan lah. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Jadi, pertanyaannya, dalam pergaulan kita sehari-hari, dengan siapa kita bergaul? Bagaimana kita bergaul? Bapak Ibu, dengan siapa kita bergaul? Bagaimana kita bergaul? Nah, di dalam Islam, dari hal terkecil sampai hal yang paling besar, kiamat sudah diceritakan di sana. Jadi kita tak perlu cari-cari lagi konsep dalam kitab Injil, dalam kitab Weda, dalam kitab Tripitaka. Tak perlu lagi, sudah ada dalam Al-Quran lengkap. Jangan seperti kemarin itu, baru dilantik jadi menteri, buka-buka Injil. Terkejut dia. Hebat ini Injil. Baru kali ini saya dapatkan bahwasanya Injil mengajarkan kepada umat semua umat untuk kasih sayang. Terkejut dia. Yang baca seorang menteri, katanya ngerti agama, menteri agama. Di dalam Islam sudah ada lah di situ. Sudah ada. Nabi Muhammad itu sangat sayang sama kita tuh, menginginkan kebaikan. Jadi kalau Bapak Ibu sedang baca Quran nanti lihat dalam surah At-Taubah ayat 128. Itu ayat terakhir. Kalau ibu mendarus Quran jangan lagi baca bismillah karena tak ada bacaan bismillahirrahmanirrahim. Karena dari ayat pertama semua, pertama, kedua, ketiga, mereka orang munafik, orang-orang zalim, orang-orang kafir, semua mengingkari keberadaan Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepadamu seorang rasul. Sudah datang kepada kita seorang rasul yang amat berat sekali penderitaan yang kita alami kemarin itu, dan sampai saat ini kita mengalami itu berat sekali. Dan dia sangat menginginkan kebaikan kepada kita. Ingin baginda Rasul itu kita ini menjadi orang baik. Dan sangat sayang sekali kepada orang-orang mukmin lainnya. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Jadi pergaulan dalam Islam itu sudah disebutkan, ya, seperti dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13.
yang baru saya sampaikan di mukaddimah tadi. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Enggak disebut wahai orang beriman, karena termasuk semua manusia. Inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Supaya apa? Supaya saling kenal mengenal. Ta'aruf. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia sekali di sisi Allah, dialah yang paling bertakwa. Innallaha alimul khabir. Dan sungguhnya Allah Maha mengetahui dan sangat maha teliti. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Ta'aruf. Jadi zaman sekarang ini udah tren sekali. Ya, udah ta'aruf si Polan sama si Polen. Ta'aruf. Tiba-tiba nikah. Nggak pakai apa-apa. Pokoknya pakai cincin besi aja jadi. Ada gitu sekarang ini. Nggak perlu mempersulit. Wah, ada itu. Kadang-kadang ayah si laki-laki pun tidak tahu, karena si perempuan sudah suka kali. Kenapa? Mereka ta'aruf. Ustaz pernah dengar kemarin. Sudah dibisikkan. Mereka nikah dari perjalanan ta'aruf katanya. Enggak ada apa-apa, mbaknya laki. Bapak laki-laki enggak hadir. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah, sah, ya udah sah. Cuma diumumkan di masyarakat, ya. Enggak perlu banyak, tapi ada mewakili tokoh masyarakat. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Sama siapa kita bergaul? Yang pertama, dengan teman sebaya. Ini tak ada lebih, tak ada kurang. Hampir sama umur mereka ini. Tuh pergaulan dengan teman sebaya. Bagaimana caranya? Ya, kalau jumpa mengucapkan salam, assalamualaikum. Yang lain menjawab waalaikumsalam. Perlukah berjabat tangan? Perlu. Bolehkah berjabat tangan? Boleh. Tapi yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan, ya, tak boleh laki-laki dan perempuan. Kadang-kadang laki-laki sama perempuan bersalam-salaman, udah dikorek-koreknya gini, tahap apa maksud? Wah, itu kurang ajar itu anaknya. Ya, karena mungkin dah suka juga ada. Padahal baru pertama sekali ketemu. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah, ucapkan salam. Kemudian saling memahami, saling mengerti keadaan teman kita, supaya kita tidak terjadi perselisihan di belakang hari. Kemudian pergaulan teman sebaya, saling mendoakan, didoakan kawan kita berada dalam kebaikan. Kemudian bantu dia. Bagi remaja-remaja ada teman-teman kita, bantu dia. Kalau dia dalam keadaan sulit, kalau dia dalam keadaan suasana yang kurang baik, dibantu, tarik. Jangan dibiarkan. Dan kita pun jangan pula mengikut dia. Itulah pergaulan tadi. Jika dia susah, tolong dia. Tolong, bantu dia. Jangan sampai tersesat. Jangan sampai susah. Jangan sampai berbalik agama. Banyak sekarang ini udah susah sekali. Datang orang lain dengan kebaikan yang ditunjukkannya. Pindah pula agama. Bapak Ibu, sungguh agama kita ini agama yang paling mulia sekali. Paling mulia sekali bila dibandingkan dengan agama-agama lain. Apa buktinya? Kalau Bapak Ibu nanti buka-buka media sosial, buka YouTube, coba lihat, mana lebih banyak orang yang masuk Islam daripada yang pindah agama ke dalam agama lain. Coba lihat. Karissa Grani, seorang dokter gigi, berkorban dia untuk pisah dengan suami dan anak-anak. Kenapa masuk Islam? Luar biasa. Koh Leong juga masuk Islam. Jadi banyak orang-orang yang sentimen, yang pembenci Islam, mereka sudah banyak masuk Islam sekarang karena melihat kebaikan Islam itu sendiri. Bapak Ibu, jadi kalau
Kita bergaul dengan teman sebaya, remaja-remaji, tunjukkan kebaikan kita, tunjukkan. Walaupun dia beda agama, tunjukkan. Apalagi bulan Ramadan ini paling banyak orang masuk Islam. Betul, dengarkan suara ngaji, dengarkan mendarus Quran, dengarkan kebaikan kita. Tidak ada salah Bapak Ibu kalau ada bukaan puasa berikan sama dia. Alhamdulillah kami masak hari ini berlebih. Ya, ini kami berikan hadiah. Jangan bilang sedekah. Kalau bilang sedekah marah dia nanti. Ini hadiah kalian, sengaja saya lebihkan. Insya Allah Bapak Ibu mereka tertarik dengan Islam. Jadi Islam itu bukan kasar, bukan keras, bukan teroris. Selama ini digembar-gemborkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau ya Muhammad berada dalam budi pekerti yang paling agung sekali. Jadi contoh teladan kita adalah Nabi Muhammad. Dialah kita lihat, tak usah lain-lain. Lihat cara dia kawan berkawan. Jangan lihat dari segi pernikahannya. Nggak sanggup kita nanti 9 istrinya. Nggak sanggup kita nanti. Ya, mereng gini baru kita nanti. Belum tua ada tuan-tuan. Tak usah. Jadi banyak amalan-amalan, ibadah-ibadah dan sifat-sifat yang perlu kita contohkan dari baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Kemudian ada pergaulan. Tadi teman sebaya, sekarang pergaulan dengan orang tua. Bagaimana dengan orang tua? Ya saling mengucapkan salam. Kemudian mendengarkan nasihat dan melaksanakan kebaikan-kebaikan yang sangat diinginkannya. Kemudian kalau bisa kita memungkukkan di hadapan orang yang paling tua. Kemudian kalau bisa minta doa. Kita minta didoakan sama orang-orang yang tua. Kalau ada orang tua, bukan orang tua kita sendiri, apalagi orang tua kita sendiri, memegang kepala kita. Hai Kolon, baik-baik kamu jadi manusia. Jadi orang baik, insya Allah tercapai. Walaupun dia tidak menadahkan tangannya, tapi setidaknya setelah dia pegang kepala kita, maka itulah diharapkan. Saya pernah dipegang sama nenek, baik-baik kamu kuliah ya, supaya tamat, jadi orang berhasil. Amin, saya bilang. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Jadi kalau ada orang tua kita yang kurang baik, yang kasar sama kita, kita sebagai yang muda, sudahlah tak usah dijawab. Diam saja. Saya ingat ada satu peristiwa orang Malaysia. Orang Malaysia itu. Jadi si anak tadi ini, si anak cucunya tadi bertanya sama nenek, "Nek, 5 tambah 5 berapa, Nek?" Kata neneknya 15. Didengar sama anak nenek ini tadi. Mak si anak ini tadi. Nah, 15 kata nenek. Kemudian apa kata si anak tadi? Betul tuh Mak 15. Padahal 5 tambah 5 10. Betul. Mama masih pintar ya. Mama masih ingat ya Mak ya. Masih terang. Luar biasa Mak. Padahal 5 tambah 5 10. Tapi apa katanya? 5 tambah 5 15. Jawab si nenek. Apa kata si anak tadi? Betul itu Mak. Enggak meleset. Enggak salah. Jangan bilang pula ini sama gila aja. Udah mamanya kayak gitu, anaknya juga menjawab yang salah. Salah juga. Jangan. Diiyakan saja. Walaupun itu salah. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir adalah pergaulan dengan lain jenis. Nah, ini kalau bisa janganlah berkhalwat berdua-duaan. Nanti kata Rasul, ada yang masuk bersama kita itu adalah setan di dalam. Kemudian jangan pergi kemana-mana, apalagi sampai larut malam. Kemudian janganlah memandang dengan penuh syahwat. Mudah-mudahan kalaulah ini yang dapat kita terapkan sehari-hari, selamatlah kita. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Jadi pergaulan dalam Islam itu sangat luar biasa sekali. Dari sesama muslim sampai kepada di luar agama Islam pun tetap kita bergaul. Ya. Jangan kita tinggalkan mereka. Dan bahkan orang-orang yang di luar sekitar kita yang bukan Islam dalam keadaan hidup menyedihkan, hidup kekurangan. Jika ada zakat mal, zakat fitrah, berikanlah mereka. Doakan mereka.
Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan tausiah singkat pada malam hari ini dapat memberikan perbendaharaan kepada kita. Semoga tetaplah kita bergaul sesama kita. Jadilah kita orang yang paling bermanfaat di tengah-tengah masyarakat dan bermanfaat nanti bersama keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.